Halo Sobat Trader, selamat datang kembali di Dimax Forex Insight, tempat kita membahas pergerakan teknik di pasar Forex. Pekan ini kami akan membahas berita-berita paling berpengaruh, mulai dari wacana kebijakan baru di Bank of Japan hingga rilis CPI dari Selandia Baru. Bersama-sama kita akan mengurai dampaknya dan mendapatkan wawasan dari para ahli untuk membantu langkah. Nah, kali ini tentunya saya tidak sendirian, saya bersama salah satu trading analis di Dimax, itu ada Miss Natasha. Halo, salam kenal semua, saya Nata dari Dimax. Iya. Sebelum masuk ke pertanyaan nih Miss, saya akan membacakan list news minggu ini dulu. Di hari Senin dari Amerika ini ada FED Chair Powell speaks, lalu ada ISM Service PMI. Di hari Selasanya ini dari Australia ada cash rate, ada RBA rate statement, ada RBA press conference. Lalu di hari Rabu di Kanada ada BOC GOV Macklem speaks. Lalu di New Zealand ada employment change, ada unemployment rate. Di hari Kamisnya dari Amerika ini ada unemployment claims. Lalu di hari Jumat terakhir ini dari Aussie ada RBA GOV Bullock Speaks, dan di Kanada ada employment change dan unemployment rate. Ya, kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Boleh. Bagaimana Miss Tata menjelaskan dampak perilisan indeks manufacturing ISM PMI terhadap nilai tukar dolar Amerika dan bagaimana data tersebut dapat mempengaruhi pergerakan pasar valuta asing pekan ini? Oke, jadi sebenarnya saya sudah meringkas ya di rumah sebelumnya. Jadi kita sharing ke teman-teman online di sini. Oke, jadi atas pertanyaan tadi saya bisa jawab jika prediksi ISM PMI minggu ini benar-benar terjadi gitu ya, di mana indeks meningkat dari sebelumnya 50,6 menjadi 52.0, Hal ini dapat diartikan sebagai pertanda positif bagi perekonomian Amerika Serikat. Nah, peningkatan tersebut ini dapat menunjukkan bahwa sektor manufaktur mengalami pertumbuhan yang lebih kuat, mencerminkan daya tahan dan pemulihan ekonomi yang mungkin berlanjut. Nah, dalam konteks ini, nilai tukar dolar Amerika itu kemungkinan hasil positif dapat memicu respon positif juga dari pasar keuangan. Investor mungkin melihatnya sebagai indikator bahwa ekonomi Amerika Serikat terus pulih dan dapat meningkatkan kepercayaan pada mata uang dolar Amerika. Oleh karena itu, ada potensi kenaikan ya di nilai tukar dolar Amerika terhadap mata uang lainnya. Namun juga perlu diperhatikan bahwa reaksi pasar bisa bervariasi dan faktor-faktor lain seperti kondisi global, kebijakan moneter, dan peristiwa geopolitik tetap berperan. Penting juga bagi para pelaku pasar ini untuk tetap mengikuti berita ekonomi dan perubahan kondisi pasar guna membuat keputusan investasi yang informatif dan lebih cermat lagi gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada dalam konteks kebijakan moneter, bagaimana perkiraan tetapnya tingkat suku bunga cash rate dari Reserve Bank of Australia pada pengumuman berita terbaru pekan ini dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan keputusan transaksi trader forex? Nah, untuk pengumuman perkiraan tetapnya tingkat suku bunga cash rate dari RBA pekan ini berpotensi memengaruhi ekonomi dan keputusan trader forex. Keputusan ini juga dapat mencerminkan stabilitas ekonomi, mempengaruhi nilai tukar AUD mata uang, dan dapat menjadi pertimbangan penting bagi trader forex dalam mengambil keputusan investasi. Ya, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana para trader dapat merencanakan strategi investasi mereka menghadapi perilisan berita employment change dan unemployment rate yang diprediksi akan mengalami peningkatan atau hasil positif pekan ini? Dan apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memanfaatkan atau melindungi posisi mereka dalam situasi ini? Oke, jika data ekonominya nanti seperti employment change atau unemployment rate-nya itu diharapkan meningkat atau memberikan hasil positif pekan ini, para trader itu bisa mempertimbangkan beberapa strategi. Peningkatan employment change dapat menjadi indikasi pertumbuhan ekonomi yang kuat, jadi memperkuat mata uang domestiknya. Nah, trader ini bisa mempertimbangkan untuk membuka posisi buy atau beli pada mata uang tersebut, gitu. Jadi dan sementara itu, jika unemployment rate-nya mengalami penurunan, ini dapat diartikan sebagai tanda pemulihan ekonomi. Trader mungkin mempertimbangkan posisi beli pada aset beresiko seperti saham ya, terus juga menjauhi mata uang safe haven. Nah, namun perlu diingat bahwa pasar ini dapat bereaksi dengan cepat dan bervariabel. Oleh karena itu, manajemen resiko itu tetap harus diterapkan. Nah, para trader juga disarankan untuk memantau berita tambahan dan indikator ekonomi lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Reevaluasi posisi dan menggunakan stop loss orders dapat membantu melindungi modal trader dalam skenario pergerakan pasar yang tidak terduga. Jadi tetap harus pakai stop loss juga.
Ya, lanjut ke pertanyaan keempat. Dengan prediksi penurunan unemployment claims dari 224.000 menjadi 219.000 pada perilisan data hari ini, pada Kamis ini, bagaimana para analisis melihat potensi arah pergerakan dolar AS dalam pekan ini? Apakah penurunan dalam klaim pengangguran ini diantisipasi dapat memberikan dampak positif terhadap nilai tukar dolar AS? Oke, jadi jika prediksi penurunan unemployment claims dari 224.000 menjadi 219.000 pada hari Kamis ini terwujud, ini dapat diartikan sebagai sinyal positif bagi pasar. Karena penurunan klaim pengangguran menunjukkan perbaikan dalam pasar tenaga kerja yang dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap ekonomi Amerika Serikat. Dalam konteks pergerakan dolar AS, kemungkinan besar akan terjadi apresiasi terhadap mata uang tersebut. Investor mungkin melihat penurunan klaim pengangguran sebagai pertanda pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menguntungkan, sehingga lebih memilih untuk memegang aset dalam dolar AS ya. Namun penting juga untuk diingat bahwa pasar ini dapat bereaksi dengan dinamika yang sangat kompleks dan faktor-faktor lain seperti data ekonomi tambahan, kebijakan moneter, atau peristiwa geopolitik ya, perang gitu ya, juga dapat memengaruhi pergerakan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Nah, para trader perlu memantau berita perkembangan pasar yang lebih cermat lagi gitu ya untuk membuat keputusan investasi gitu. Masuk ke pertanyaan terakhir. Dalam konteks perilisan data employment change dan unemployment rate di Kanada, bagaimana dampaknya terhadap nilai tukar dolar Amerika dan harga minyak mentah? Apa yang perlu dipahami oleh trader pada umumnya mengenal hubungan antara kondisi ketenagakerjaan Kanada dan pengaruhnya terhadap pasar mata uang dan energi global? Oke, jadi dalam konteks perilisan data employment change dan unemployment rate di Kanada, dampaknya terhadap nilai tukar dolar Amerika dengan harga minyak mentah atau biasa kita sebut CLR ya disingkatnya dapat signifikan. Dan peningkatan employment change dan penurunan tingkat pengangguran di Kanada cenderung mendukung penguatan dolar Kanada atau CAD ya, Canadian dollar, yang pada gilirannya dapat memengaruhi nilai tukar dolar AS. Sementara itu, kondisi ketenagakerjaan di Kanada juga dapat memengaruhi harga CLR tadi. Pertumbuhan ekonomi yang positif di Kanada juga dapat meningkatkan permintaan energi yang dapat memicu kenaikan harga minyak. Sebaliknya, kalau misalkan tidak ada kepastian atau perlambatan ekonomi, dapat memberikan tekanan negatif pada harga minyak. Jadi bagi trader itu penting sekali untuk memahami bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kanada dapat memberikan petunjuk tentang kesehatan ekonomi global karena Kanada merupakan eksportir bersih energi gitu ya. Memonitor indikator ekonomi ini dengan cermat dan memahami dampaknya juga terhadap mata uang dan komoditas energi dapat membantu trader membuat keputusan investasi yang lebih informatif. Ya, sekian dari 5 pertanyaan di atas. Mungkin ada statement khusus nih untuk para trader di luar sana dari Trading Analyst. Oke, jadi untuk mengakhiri pembicaraan mengenai trading plan di pekan ini, saya sebagai analis global pasar forex ingin menegaskan bahwa dari seluruh data yang telah kita telaah juga dan perkembangan berita yang akan dirilis, terlihat adanya kecenderungan positif untuk dolar AS dan beberapa mata uang lainnya. Dan saya ingin menyarankan agar para trader ini mempertimbangkan untuk mengintegrasikan informasi ini ke dalam rencana trading ya. Nah, namun demikian seperti yang selalu disarankan dalam dunia forex, tetaplah hati-hati dan terus pantau perkembangan pasar. Meskipun indikasi saat ini menunjukkan arah yang mungkin menguntungkan untuk dolar Amerika, kondisi pasar dapat berubah dengan cepat. Oleh karena itu, pastikan untuk tetap mengikuti berita terkini dan merinci trading plan Anda sesuai dengan perubahan yang mungkin terjadi. Dan semoga minggu ini menjadi periode trading yang sukses bagi kita semua. Tetap fokus, disiplin, dan tetap berpegang pada rencana trading yang telah kita susun ya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat trading. Ya, baiklah, mari kita terus berkembang bersama, tetap waspada terhadap perubahan dan selalu siap menghadapi tantangan pasar ke depan. Terima kasih telah bergabung di Dimas Forex Insight kali ini. Saya Helen Diana bersama Miss Natasha. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye. Bye.